Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, semakin mencari kelemahan Alkitab, kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan semakin nampak di permukaan. Itulah yang boleh kita simak di video berikut, di mana Ustadz Nandar mencoba mencari kelemahan Alkitab itu sendiri. Tetapi kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan semakin nyata, jelas. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video yang berikut sebelum kita lanjut, dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, bukan hanya membawa petunjuk, wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Makanya pendebat Kristen tidak ada satupun yang berani dan sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Inna dina indallahil Islam. Teman-teman ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banget ini Nandar ini. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait apa? Terkait ketidakbenaran oleh bapak-bapak gereja sebagai akulah dia untuk bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Tetapi pada malam hari ini kita akan mendengar jelas dari Rudi arti ini di dalam Yohanes ayat 24. Jangan lari kemana, dicatat baik-baik pertanyaan saya, gimana, dan jelaskan apa arti ego eimi pada Yohanes 8 ayat ke-24, atau jelaskan kepada saya akulah dia di dalam bahasa Yunaninya apa yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat ke-24. Jangan kosongkan pandangan matamu, Rudi. Dengarkan baik-baik apa kebenaran malam hari ini yang akan saya nyatakan. Paul Jang saja tidak berani, tidak sanggup mengalahkan Evangelis Yonatan Nandar. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Allahu Akbar, inna dina indallahil Islam. Takabur lil mutakabir sodakoh. Wallahu alam bisawab. Dor. Mana? Kalah kau, Rudi. Ini bukan masalah koin, Rudi, itu tap-tap layar. Dari tadi nggak ada koin kok aku. Jangan framing kau. Adalah 295 131. 295 itu poin, bukan koin. Iya, koin itu bagian dari sudah. koin, Nandar. Jangan lemas kau. Santai aja lah, kalah-kalah itu aja. Aku nggak lemas. Sudah lemas katanya. Tenang. Oke, matikan mic-mu, Nandar. Oke. Terima kasih Nandar, terima kasih semua penonton ya. Malam hari ini saya dengan si Nandar akan berdiskusi ya, bahwa tidak satupun orang Islam mampu melawan saya berdebat. Itu sudah saya buktikan. Boko Ginta saya libas, Nandar saya libas, murid saya ini Juma Zulkifli saya libas, semua saya libas. Tak ada yang bisa berani menantang saya. Agustan, Donistan tidak berani, si Kainama tidak berani. Ya, apalagi bicara keimanan. Kalau bicara bahasa, oke, saya akui saya lemah. Tapi kalau bicara keimanan, apa isi Al-Quran, apa isi Bible, mereka tak berani lawan saya. Dan tidak ada menang satupun. Maka pernah saya katakan kepada orang sana, takaran saya bukan Nabi tapi Tuhanmu. Nah, itu dari sang debater kepada orang sana ya. Nah, kemudian kawan-kawan, di dalam malam hari ini, mohon didengarkan kata-kata saya. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah, saya hanya mengimbangi ucapan Sinandar. Tadi dia mengatakan bapak-bapak gereja membohongi kita semua, katanya kan. Oke, saya bilang bahwa umat Islam diprank atau dibohongi oleh Waraka bin Naufal. Kenapa saya katakan Waraka bin Naufal membohongi mereka? Ketika Muhammad datang kepada Waraka bin Naufal, Muhammad tidak mengenal siapa yang datang kepada dia. Apakah itu hantu, jin, dia nggak tahu. Maka dia ketakutan. Apakah itu Tuhan, dia nggak tahu. Sebab ketika Jibril datang kepada Muhammad, diperintahkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia nggak tahu siapa nama Tuhannya, karena Muhammad saat itu tidak beragama. Itu fakta, ya, bahwa ayahnya bukan beragama Islam, tapi itu lingkungannya di kafir Quraisy. Ibunya kalau nggak salah aku dari orang Nasrani. Pahami dulu itu. Istrinya juga orang Nasrani. Jadi Waraka bin Naufal menyesatkan umat Islam dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Muhammad itu adalah namus. Sama seperti ketika datang kepada Musa. Pertanyaan saya nanti, Nandar, kan ini kawannya. Ibadah apa itu bertahanut?
Karena Muhammad diperintahkan ikut ajaran Ibrahim. Ada nggak Ibrahim bertahanus? Kerat kupingku ini kalau ada Ibrahim bertahanus. Itu ajaran siapa? Dan ketika Waraka bin Naufal mengatakan, oh yang datang kepadamu itu namus. Saya sudah baca Al-Quran dengan baik dan benar. Dia mengatakan seperti yang datang kepada Musa. Ternyata yang datang kepada Musa bukan Jibril. Siapa yang datang kepada Musa? Kalau surah 19, 50, 51, 52 ditegaskan yang datang langsung kepada dia adalah Allah SWT berbicara langsung, tapi dalam wujud pohon. Bukan wujud pohon, menggunakan pohon sebagai media untuk menyatakan dirinya kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa kepada Muhammad tidak ada di situ media lain? Selain yang datang kepada dia katanya Jibril. Ini tipuan daripada Waraka bin Naufal. Seolah-olah yang datang kepada Musa adalah Jibril. Kalian harus menolak hadis Bukhari 3, hadis Bukhari 6467. Barulah selamat kalian. Kalau tidak, kalian kena prank daripada si Waraka bin Naufal yang mengatakan namus, bahwa Allah SWT adalah namus. Nah ini, kok bisa begitu? Nanti Sinandar menjelaskan. Sangga saya. Oh, namus itu bukan Allah SWT. Beri saya fakta. Saya akan beri kamu fakta sesuai Bukhari 3. Kita berlaga ilmu. Tidak ada yang berani melawan sang debater, termasuk Sinandar. Bahkan sama orang sana bilang, lawanku bukan nabimu, Tuhanmu. Suruh berhadapan dengan aku. Ku bilang, kalau hanya gagah-gagahan, aku lebih gagah. Bahkan ku ajak Sinandar tutup mata, nggak berani. Hanya si Yusuf PA yang berani. Itu pun PA-nya keterlaluan. Sampai sekarang dia entah kemana-mana ya. Yusuf PA, segala bangkit dari keterpurukanmu. Mari kita bermain TikTok, mari kita bermain YouTube, sekalipun sudah di-ban. Hanya kaulah lawan saya yang satu-satunya berani tutup mata. Sinandar tidak berani. Karena mereka ini kan model googling. Ya. Aduh, kalau nggak ada googling mana bisa mereka ini kan. Maka dari itu kawan-kawan, malam hari ini kita ramaikan diskusi ini. Kita lihat siapa namus. Mereka di-prank sama Waraka bin Naufal. Oke, Nanda. Terima kasih. I love you, Bul. Jangan lapor polisi ya, yang lain. Kami hanya berdiskusi. Terima kasih. Minotai, terima kasih menang lagi. Watri terima kasih menang lagi ya. Oh, banyak orang Kristen nih. Ini Lairudi, ini banyak teman Kristen nggak tahu dari aliran apa ini. Oh, mendukung saya ini. Si RK mendukung saya. Teman-teman Kristen banyak yang mendukung saya. Kenapa Rudi dimusuhi oleh orang Kristen sendiri? Allah katalah. Semar padranaya. Bingah ke kiri, bingah amarwata sultan. Itu kan kau yang berdiri. Menyan kayu putih di Kuningan Jawa Barat. Ayo, mainkan. Lama kali. Udah jam berapa ini? Raden Mas Gotot Koco. Silakan. Ya, Biot. Teman-teman, memang mereka ini saya susah menemukan debater Kristen yang berbobot ini ya. Lain ditanya, lain dijawab. Saya ingin Anda menjelaskan Yohanes 8 ayat 24 ya. Tapi sebelum saya kemudian memperjelas pertanyaan saya akan jawab terlebih dahulu pertanyaan Anda. Kenapa di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah, Rasulullah SAW menjabarkan siapa yang tersesat itu? Rasulullah SAW mengatakan yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Kristen. Itu menurut Rasulullah. Kenapa orang-orang Kristen ini tersesat? Karena mereka tidak punya ilmu tapi ngomong. Kalau di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Contoh, si Rudi, namus itu Anda tahu tidak apa itu namus? Seperti, jangan kabur kau. Seperti kita ketahui bersama bahwa Warokoh bin Naufal itu adalah seorang seorang pendeta Kristen dari denominasi Ebionit yang tidak percaya Yesus Tuhan, dan dia ini adalah menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Namus itu bahasa Yunani, Rudi. Anda mengatakan namus Jibril itu salah. Ya, saya tunjukkan nih. Di dalam Matius 5 ayat ke-17. Ya, apa itu namus? Namus itu hukum, bukan Jibril. Nah, di sini ya. Namos, ini nomos dalam bahasa Yunani itu nomos atau namus ya. Kita lihat nih nomos itu apa? Nomos itu adalah lau ya. Nomos itu adalah hukum. Makanya Warokoh bin Naufal mengatakan yang datang kepadamu itu wahai Muhammad adalah namus, hukum. Dan setiap hukum yang disampaikan oleh para nabi itu disampaikan oleh Roh Kudus.
Siapa Roh Kudus itu? Jibril. Di dalam Pirkei Avot, ngerti nggak Pirkei Avot? Nggak ngerti kan? Di dalam Pirkei Avot dikatakan ada 3 malaikat agung di dalam Torah, di dalam Keyahudian. Yang pertama, malaikat Gabriel. Gabriel itu bahasa Ibrani, terdiri dari 2 kosakata, Gebra pelindung, El pelindung Allah. Ada Rafael, Rafa penyembuh, El Allah penyembuh Allah. Ada malaikat Mikael, penghulu perang, yang berperang lawan naga di sorga di dalam kitab Wahyu. Jadi yang membawa nomos itu adalah Roh Kudus. Jadi Waraqah bin Naufal meng-ACC bahwa Nabi Muhammad inilah yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16:13. Bagaimana Anda menjelaskan kitab suci Anda? Ternyata Anda hanya berpacu di dalam terjemahan. Makanya kalian tersesat. Masa kalian gak malu dengan saya? Bisa Ibrani, bisa Yunani. Kalian terjemahan mulu, makanya kalian tersesat. Nah, aku tunjukkan layar Rudi ya. Yang saya tanya itu adalah Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Kalau saya jelas, Anda bertanya apa, saya jawab apa. Yang saya tanya adalah ini layar Rudi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang saya tanya, bahwa akulah dia ini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Dan apa yang dimaksud dia di sini? Dia yang di sini ini adalah Bapa yang di sorga atau siapa? Itu yang saya tanya. Tetapi jangankan sekelas Anda, Paul Jong saja lari terbirit-birit menghadapi saya. Ingat saudara-saudari yang terkasih, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Boleh kiranya Rudi Yohanes suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jawab, jangan lain ditanya, lain dijawab. Kau macam mana pula kau ini? Menang lagi, tuh kan? Pasrah kan? Iya, kau kalah. Kalah debat juga. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan pembahasan yang sangat seru ini, ya, kembali saya ingatkan untuk kita tetap bantu channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas. Mari kita lanjutkan videonya. Pencet, oke. Matikan mic-mu. Terima kasih Nandar. Kau belum bisa bertanya di awal tadi Nandar. Jangan kau bilang aku lain ditanya lawan dijawab. Kita kan sama-sama memaparkan tadi. Ya, kau jangan pembohong Nandar. Oke, sekarang kedua. Kau bacakan tadi surah apa tadi? Lupa aku ya. Yang mengatakan bahwa itu berbicara tentang Kristen. Al-Quran Nandar tidak pernah berbicara tentang Kristen. Kau pembohong Nandar. Pembohong pendusta. Ya, kenapa aku berani mengatakan kau pembohong pendusta? Karena Al-Quran tidak berani menyentuh Kristen. Paham itu? Yang disentuh Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Pahami dulu itu. Al-Fatihah kau bilang tadi kan? Tidak ada Al-Quran berani menyentuh Kristen. Tidak ada Allah SWT berani menyentuh Kristen. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali terjemahan dari surah 22 ayat 40. Dikatakan di sana ada gereja. Hanya itu. Tapi apa dikatakan Allah? Yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Pahami dulu itu Nandar. Jadi tidak pernah di situ dikatakan Al-Quran Kristen. Al-Quran pun tidak pernah bicara tentang Tritunggal, tapi Triteos, yakni Allah, Maria dan Yesus. Maryam dan Yesus. Itu kekeliruan Nandar, bukan itu Tritunggal. Jadi jangan kau memaksakan kehendak bahwa Al-Quran mengerti tentang Tritunggal. Al-Quran mengerti tentang kekristenan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini pertanyaan besar. Kalau saya sebutkan dari sama kau sebuah kitab di dalam Vatikan, kau nanti akan terkejut. Tapi nggak usah aku sebutkan itu, karena nggak enak. Kemudian kau bilang namus. Namus itu dari bahasa Yunani. Dan kau bilang Waraqah bin Naufal tahu bahasa Yunani. Hei Nandar, penipu terbesar di abad ini adalah kalian.
Kau baca surah Bukhari 3, dikatakan di sana bahwa Waraka bin Naufal pandai bahasa Arab. Bukhari 3 bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Bukhari 6467, dia menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Artinya, kau seorang pengacara, berdasarkan dua fakta ini, Waraka bin Naufal tidak mengerti bahasa Yunani. Wah, ada datang Pak Paulus Nandar. Terima kasih. Habis kau ini Nandar. Langsung. Nyaho kau Nandar. Ya. Kau perhatikan Nandar, bahwa kau adalah pembohong di abad ini Nandar. Gak bisa kau lagi lawan tuh Nandar. Ya. Berdasarkan fakta yang ada, kalian kena prank sama Waraka bin Naufal. Nanti setelah ini tolong kau jawab dengan baik Nandar. Aku tanya kepada kau, bertahanut itu ajaran siapa? Karena apa? Muhammad disuruh ikut Ibrahim. Tunjukkan dalilnya bahwa Ibrahim pernah mengajarkan bertahanut. Kalau tidak ada, bisa jadi itu ajaran kafir Quraisy, penyembah berhala. Jangan macam-macam kau Nandar. Ya. Kemudian kau mengenai Yohanes 8 ayat 24. Oke, ego Emi. Emi di sana itu dia itu siapa? Firman. Akulah dia, akulah Firman. Pahami itu Nandar? Ya. Jadi gampang sekali mematahkan pertanyaanmu ini. Akulah dia, ego, Emi. Emi itu apa? Bentuk perintah. Firman itulah bentuk perintah Nandar. Pahami kok ya? Itu sesuai dengan apa? Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau ditanya orang mana pernyataan Yesus bahwa dia mengatakan aku adalah firman. Ini ayatnya Nandar. Jangan komen main Nandar. Ya. Tugas kau Nandar. Namus itu apa? Yang kau bilang, oh itu hukum. Mana ada datang hukum kepada Musa pertama sekali Nandar. Yang ada dia disuruh mengambil tongkatnya, melemparkan itu. Yang ada adalah pengakuan Allah bahwa dia adalah Allah. Kan siapa yang bertemu dengan aku itu katanya? Dia nggak tahu itu malaikat Jibril Nandar. Kenapa tidak tahu malaikat Jibril? Karena di dalam goa. Karena dia sedang bertahanut. Kalau aku ambil istilah si Rudi anak bangsa, bertapa. Mana pernah Tuhan datang dalam kondisi bertapa? Yang datang itu apa? Makhluk-makhluk halus. Pahami dulu itu Nandar. Terima kasih. Wih. Dianggap sepele kok lagi Nandar. Jauh kali. Dapat singa langsung 30.000. Langsung berubah wajah si Nandar. Iya, ya aku udah pasrah Nandar. Itulah namanya kepasrahan kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada anak Tuhan Yesus yang mendengar. Datang. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan seorang debater Kristen dengan Nandar di video tadi. Mereka membicarakan tentang beberapa hal ya terkait beberapa ayat Alkitab. Dan saudaraku dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal bahwa semakin orang cari kelemahan Alkitab, kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan semakin nampak di permukaan ya. Dan kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Nandar ya. Dia berusaha mencari titik kelemahan Alkitab sendiri dengan mempertanyakan beberapa ayat Alkitab. Dan puji Tuhan, seorang debater Kristen di video tadi menjawab tuntas apa yang menjadi pertanyaan dari Nandar. Dan semoga perbincangan ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, membuat kita semakin cerdas, saudaraku dalam Tuhan ya. Dan saudara, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, selalu saya katakan bahwa kebenaran Alkitab tidak bisa dipungkiri ya. Kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan itu tidak bisa disanggah seluruh dalam Tuhan ya, tidak bisa disangkal. Karena kenapa? Ya, Alkitab berisi firman Tuhan dan Tuhan berpesan kepada umat manusia melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Dan semua pesan-pesan Tuhan yang dia sampaikan kepada manusia baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tertulis semua di Alkitab. Dan kalau orang bertanya apakah itu merupakan pesan Tuhan atau perkataan Tuhan, maka Alkitab itu sendiri menjawab bahwa semua yang tertulis itu adalah pesan Tuhan. Semua yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Tuhan ya. Dan
bisa dibuktikan saudaraku dalam Tuhan, ya. Semua yang tertulis dalam Alkitab bisa dibuktikan sebagai firman Tuhan, sebagai pesan dari Tuhan, ya. Jadi tidak bisa atau tidak ada orang yang bisa menyangkal hal itu, ya. Sekali lagi, apa yang sudah tertulis dalam Alkitab merupakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan dan dicatat oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, ya. Jadi itu sangat jelas. Jadi ya, kalau Nanda tadi mempertanyakan beberapa hal tentang Alkitab, ya silahkan saja, itu sah-sah saja. Itu kan membuka wawasan kita juga, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka tidak ada yang menjawab. Kalau tidak ada tanya jawab, maka tentunya kita tidak mengetahui tentang berbagai hal gitu loh, ya. Dengan ada tanya jawab, maka ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan dari jawaban-jawaban yang sangat baik, yang sangat bijak dan sangat cerdas dan alkitabiah, maka ilmu pengetahuan kita semakin bertambah dan kita semakin mengerti bahwa Alkitab berisi firman Tuhan dan Alkitab benar perkataan Tuhan dan Alkitab tidak berkesalahan, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, apapun yang dikatakan orang di luar sana tentang Alkitab, ya, mereka mengatakan bahwa ada Alkitab punya kelemahan, Alkitab diubah, Alkitab dipalsukan, Alkitab tidak asli lagi, ya. Saya katakan silahkan saja, itu tidak mengurangi iman kami sebagai orang Kristen. Kami tetap percaya bahwa Alkitab berisi firman Tuhan, Alkitab pesannya Tuhan, ya. Alkitab menjadi dasar hidup kami sebagai orang Kristen, ya. Sekali lagi, kalau kalian mengatakan Alkitab ini dan itu, silakan saja, ya, itu haknya kalian mau ngomong apa. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa itu tidak mengurangi iman kami, tidak mengurangi sama sekali, ya. Jadi kami malah bersyukur kalau kemudian ada orang-orang yang mempertanyakan kebenaran Alkitab, karena semakin mereka mempertanyakan kebenaran Alkitab, semakin mereka mengatakan hal-hal yang di luar pemikiran orang Kristen tentang Alkitab, maka saya katakan bahwa kebenaran Alkitab itu semakin nampak. Dan dengan semakin nampak kebenaran Alkitab, maka semakin banyak orang yang terberkati, semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka, ya. Sekali lagi, Alkitab semakin dibicarakan, maka kebenaran firman Tuhan semakin nampak dan semakin banyak orang yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Ingat saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan, ya. Siapa sih nabi yang pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup selain Yesus Kristus, ya? Siapa nabi, siapa rasul, siapa imam yang pernah mengatakan, ya, dia adalah jalan ke surga selain Yesus Kristus? Siapa sih yang pernah mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapaknya untuk menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya? Dia adalah Yesus Kristus, ya. Siapa yang berani mengampuni dosa orang berdosa? Hanya Yesus Kristus. Jadi dari hal ini saja kita boleh simak, kita boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau hari-hari ini semakin banyak orang membicarakan Alkitab, bahkan mencari-cari kelemahan Alkitab, silahkan saja. Semakin kalian membicarakan Alkitab, semakin kalian cari kelemahan Alkitab sendiri, maka kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai pesan Tuhan, sebagai sumber kehidupan semakin nampak jelas dan semakin banyak orang yang terberkati. Saya percaya itu, ya. Jadi buat saudara yang menonton video ini, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang mulia ke Tuhan. Dan selalu saya sampaikan buat kita, ya, terkhusus buat anak Tuhan, semoga hari ini kita semangat, kita tetap semangat memuji muliakan Tuhan, dan juga kita tetap semangat menjalani setiap hari-hari kita. Saya percaya bahwa kita yang hidup dalam Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, maka hidup kita senantiasa diberkati dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.